Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana sih mencari akar dari suatu fungsi dengan menggunakan metode bisection atau metode bagi dua dalam bahasa Indonesianya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin belum tahu apa sih permasalahan akar fungsi. Jadi misalnya gini, kita punya suatu fungsi X, si garis biru ini ya, profilnya seperti ini. Lalu kita punya rentang dari daerah si merah sini sampai si hijau sini. Nah, akar fungsi itu adalah ketika si fx sama dengan 0, yaitu di titik ini. Nah, pada rentang tersebut kita ingin mencari solusi fx sama dengan 0, yaitu titik ini sebenarnya. Nah, di sini kita pakai metode bagi dua. Sebenarnya ada banyak ya metode untuk menyelesaikan ini, cuman yang paling umum itu adalah metode bisection ini. Nah, bagaimana dengan algoritmanya? Kira-kira seperti ini. Pertama tentu saja kita tentukan fungsi yang ingin dicarinya dulu ya. Terus kita tentukan batas bawah atau xi, kemudian batas atasnya xf. Nah, kemudian kita hitung kalau si fxi berarti titik ini ya. Dikali dengan fxf itu lebih besar dari 0, ya misalnya ini di kasus saya ini 5 sekian ya, ini yang satu lagi min 3 sekian, maka ini hasil kalinya negatif. Nah, kalau hasil kalinya negatif, maka ada solusi di antaranya. Maka akan ada fx sama dengan 0 pada rentang tersebut. Tapi kalau hasilnya itu positif, misalnya di sini ya, misalnya garis merahnya di sini. Nah, fxi-nya maka min sekian, fxf-nya juga minus, hasil kalinya minus minus plus, maka nggak ada solusi, ya kan, nggak ada solusi di sini. Nah, selanjutnya kan tadi jawabannya tidak ya, hasil kalinya ini negatif, maka kita hitung xb. Xb itu adalah nilai tengahnya, sama dengan setengah dikali xi ditambah xf. Jadi nanti kira-kira akan dapat titik baru di sini. Nah, selanjutnya kita hitung lagi, kalau fxi dikali fxb lebih kecil dari 0, ya, maka xf sama dengan xb kan. Nah, kalau tidak, maka xi sama dengan xb. Ini kira-kira maksudnya gimana sih? Nah, kalau fxi berarti fxi di sini dikali fxb tadi kira-kira sini ya, lebih kecil dari 0, ya tentu saja ini minus, maka kita tentukan lagi tengahnya. Nah, dapat lagi garis setelahnya kira-kira di sini. Dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung apakah xi dikurang xf, yaitu lebih kecil dari toleransi. Kalau tidak, maka kita ulang lagi sekali lagi perhitungannya terus sampai memenuhi kriteria kalau xi dikurang xf absolutnya lebih kecil dari toleransinya. Kalau ya, maka akarnya adalah xb dan perhitungan selesai. Nah, selanjutnya bagaimana dengan implementasi code-nya? Ya, nanti kita akan membuat kode Python dengan mengikuti algoritma ini. Kita mulai dengan implementasi code-nya ya. Mungkin ini kekecilan, kita gedein dikit. Ya, kita import dulu library yang kita butuhkan. Terus kita ingat tadi ya, kita butuh menentukan functionnya ya, yang gampang aja ya, karena biar kita bisa tahu benar salahnya. Misalnya saya ingin x kuadrat minus 4, ini kan plus 2 min 2 ya, atau minus 16 lah ya. Kemudian kita tentuin xi-nya, misalnya dari minus 8 sampai 2. Nah, selanjutnya
Kita hitung apa tadi? Selanjutnya, oh ya, toleransi. Toleransinya misalnya 1,00 E-6. Ya, angka yang kecil ya, kecil banget. Nah, selanjutnya kita hitung fxi kali fxf. Oke. If fang xi dikali fang xf itu lebih besar dari 0, maka tidak punya fungsi. Print, tidak punya akar fungsi. Tidak ada akar pada range tersebut. Nah, selain itu pastikan punya akar ya. Nah, selain itu, nah kita hitung ini, tapi ini kan berulang-ulang ya, maka ini adalah looping. Jadi kita bikin for i in range. Ya, kita juga harus tentukan maksimum iterasi. Misalnya max iter saya mau ngelakuin misalnya 200 kali. Range ini max iter. Oke. Apa tadi? Kita hitung xb ya. Xb sama dengan 0,5 dikali xi ditambah xf. Oke, terus apa? Kita hitung lagi. If fxi dikali fxb, kenapa tuh? Jika fxi dikali fxb lebih kecil dari 0, jika fxi dikali fxb lebih kecil dari 0, maka xf sama dengan xb. Xf sama dengan xb. Selain itu, else xi sama dengan xb ya. Xi sama dengan xb. Terus apa lagi? Terus hitung toleransinya. Oke. If absolut dari xi dikurang xf itu lebih kecil dari toleransi, maka akarnya sama dengan xb. Perhitungan stop, maka break. Oke. Selain itu lanjut. Jadi cuman ini aja kan? Ya. Nah, kalau kita udah ketemu akarnya, kita print lah. Print. Solusinya sama dengan akar. Lalu kita simpan akar fungsi .py. Lalu kita jalankan. Ya, solusinya minus 3,99 sekian atau 4. Iya benar ya, jadi x kuadrat minus 16 antara min 8 sama 2, maka ada min 4 sebagai solusi. Ya, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.